Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 paralel B akan memaparkan sedikit dari materi yaitu safety hazard pada perancangan bejana bertekanan. Adapun untuk nama kelompoknya sendiri, saya sendiri Aprilia Puspitasari NPM 1847, lalu ada rekan saya Abdul Rauf NPM 49, Novi Melisa NPM 54, Muhammad Yudhistira Firmansyah NPM 61. Next. Untuk dasar hukum pada penerapan K3 bejana bertekanan sendiri, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu tentang keselamatan kerja. Lalu yang kedua ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1982 tentang bejana tekanan. Lalu yang terakhir ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1982 tentang kualifikasi juru las. Next. Lalu untuk pengertian dari bejana tekanan sendiri ialah bejana yang di dalamnya itu mempunyai kelebihan tekanan udara luar dan dipakai untuk menampung gas termasuk udara baik ditempa oleh menjadi cair dalam keadaan larut atau beku. Lalu ada alat pengaman, yaitu suatu alat pelengkapan bejana tekanan yang ditujukan untuk melengkapi bejana agar pemakaiannya dapat digunakan dengan aman. Next. Lalu untuk jenis-jenis bejana tekanan sendiri, yaitu dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama ada botol-botol baja yang memiliki volume air maksimum 60 liter. Lalu ada bejana transport yang mempunyai volume air lebih dari 60 liter. Lalu ada bejana penyimpanan gas atau campuran dalam tekanan padat ditempa menjadi cair, terlarut atau beku. Lalu yang terakhir ada pesawat pendingin yang digunakan sebagai pendingin suatu zat dengan memproses gas pendingin yang ada dalam pesawat. Lalu sehingga temperatur gas pendinginnya itu lebih rendah daripada temperatur pada sekitarnya. Lalu untuk pemanfaatan bejana tekanan sendiri, yang pertama ada inert gas. Inert gas itu dapat mengurangi kadar zat asam dan dalam keadaan biasa mudah bereaksi dengan bahan bakar. Contohnya itu argon. Lalu kedua ada flammable gas, yaitu gas yang mudah bereaksi dengan oksigen mudah, menimbulkan kebakaran titik nyalanya itu cuma 100 derajat Celcius atau kurang. Contohnya itu LPG. Lalu ketiga ada oxidizing gas, yaitu suatu gas yang mungkin tidak mudah terbakar, tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat mempermudah pembakaran. Keempat ada mixer gas, yaitu suatu campuran atau lebih gas yang dibuat untuk keperluan tertentu. Lalu kelima ada liquid gas, adalah suatu gas yang karena tekanan tertentu dapat berubah menjadi cair dan mempunyai titik didih 90 derajat Celcius, tekanannya 14,2 PSI. Yang terakhir ada medical gas, adalah suatu gas yang digunakan untuk keperluan kedokteran. Sebagai contoh ada oksigen dan udara tekan. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Abdul Rauf. persyaratan teknisi konstruksi bejana tekan. Pertama, konstruksinya. Konstruksi bejana tekan yang memenuhi syarat indikasi antara lain, pertama adalah jenis material memenuhi standar yang berlaku, kondisi material tidak terdapat cacat yang melebihi batas, sambungan las memenuhi syarat, dan pada hidrostatik test tidak ditemukan kebocoran rembesan, keretakan, atau perubahan bentuk yang menetap. Kedua adalah alat pengaman. Alat pengamanannya harus lengkap, kondisinya, ukurannya, memenuhi standar dan berfungsi dengan baik. Alat pengamanan pada botol baja harus terdiri dari sebagai berikut.
Pertama, katup penutup. Berfungsi mengendalikan tekanan, di mana manakala tekanan udara gas dalam botol baja melebihi tekanan kerja yang diizinkan, maka sebagian besar gas atau udara akan keluar dari tabung, sehingga tekanan turun kembali ke tekanan kerja yang diizinkan. Dua adalah kap pelindung. Tutup pelindung ini harus kuat dan baik dan diberi lubang dengan garis tengah sekurang-kurangnya 6,5 mm. Kup pelindung ini harus selalu dipasangkan kecuali jika botol baja sedang dipergunakan. Ketiga adalah alat anti guling. Untuk menghindari menggelindingnya botol-botol baja yang dapat mengakibatkan cacat, maka alat anti guling sangat penting ada pada botol baja. Selain alat pengamanan yang harus terpasang tersebut, setiap bejana tekan harus diberikan tanda-tanda pengenal sebagai berikut, yaitu nama pemilik, nama dan nomor urut pabrik pembuat, nama gas yang diisikan, berat dari botol baja dalam keadaan kosong tanpa keran dan tutup, tekanan pengisian yang diizinkan, berat maksimum dari isinya untuk bejana tekan berisi gas yang dipompa menjadi cair, besarnya volume jika diisi air untuk bejana berisi gas yang dipompa, tanda dari bahan pengisi, dan bulan dan tahun pemadatan pertama dan berikutnya. Standar warna. Secara visual dapat membedakan isi media dalam suatu bejana tekan sehingga sesuai dengan peruntukan yang dikehendaki. Maka setiap botol baja harus dicat dengan warna yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan K3 atau standar yang berlaku. Seperti untuk jenis gas oksigen warnanya biru muda, oksigen untuk kesehatan putih, nitrogen abu-abu, gas mulia abu-abu, gas freon sesuai dengan jenis gasnya, hidrogen merah, gas menyengat kuning muda, hidrokarbon merah, gas karbon dioksida abu-abu, gas campuran warna sesuai dengan warna jenis gas campurannya, serta gas beracun yang berwarna kuning. Untuk selanjutnya, instalasi pipa yang di dalamnya terdapat mengalir udara atau gas yang tekanannya melebihi tekanan udara luar juga termasuk bejana tekan. Pewarnaan yang benar pada instalasi pipa bertekanan juga perlu diterapkan di tempat-tempat kerja sehingga dengan secara visual saja siapapun dapat mengetahui jenis media yang mengalir di dalamnya. Dan berikut adalah gambar dari standar warna pada perpipaan. Untuk selanjutnya, pemeriksaan wajib bagi setiap bejana tekan. Yang pertama, pemeriksaan pada fabrikasi. Setelah gambar rencana sesuatu bejana tekan disyahkan oleh Dirjen Binawas Naker Depnaker Trans RI, maka proses pembuatannya di pabrik pembuat bejana tekan dapat dimulai dikerjakan. Pada saat mulai proses pembuatan bejana tekan di Indonesia, seharusnya dilakukan pengawasan secara kontinu oleh pengawas ketenagakerjaan, spesialis pesawat uap dan bejana tekan atau ahli K3 spesial pesawat uap dan bejana tekan yang memiliki SKP dari Menteri Tenaga Kerja. Pengujian non-destructing test atau NDT dengan metode radiografi tes atau ultrasonic test hanya boleh dilaksanakan oleh pihak ketiga yang memiliki SKP yang syah dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Kemudian, pemeriksaan pertama. Pemeriksaan ini wajib dilaksanakan sesuai standar pemeriksaan yang berlaku sebelum sesuatu bejana tekan diterbitkan pengesahan pemakaiannya oleh instansi yang berwenang. Pada pemeriksaan pertama ini, kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa atau penguji tersebut meliputi pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, yang kedua pemeriksaan visual konstruksi dan alat pengamannya, yang ketiga recalculation, perhitungan kekuatan konstruksi dengan menggunakan formula yang diakui, yang keempat NDT kembali jika dianggap perlu dengan bantuan pihak ketiga, yang kelima hidrostatik test, dan yang keenam pengujian katup penutup atau tingkap pengaman. Selanjutnya,
Pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala untuk bejana tekan wajib dilaksanakan sekali setiap 5 tahun. Untuk bejana tekan penampung klorin atau senyawa klorin minimal sekali setiap 2 tahun. Yang keempat, pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini wajib dilaksanakan apabila yang pertama terdapat kerusakan atau reparasi, yang kedua modifikasi, yang ketiga terjadi peledakan pada bejana tekannya. Untuk pemeriksaan awal, berkala, dan khusus tersebut, menurut peraturan perundangan yang berlaku adalah wewenang pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat uap dan bejana tekan, Depnaker atau Disnaker, dan atau AK-3U spesial pesawat uap dan bejana tekan dari PJK3 yang ber-SKP dari Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu persyaratan administratif. Prosedur pembuatan bejana tekan. Pembuatan bejana tekan di Indonesia harus didahului dengan pengesahan gambar rencana oleh Dirjen Binwasnaker Depnaker Trans RI atas berkas permohonan yang disampaikan oleh pabrik calon pembuatnya. Prosedur penerbitan pengesahan pemakaian. Untuk memperoleh pengesahan pemakaian dari bejana tekan yang akan dipakainya, calon pemakai harus mengajukan surat permohonan ke Disnaker setempat secara lengkap. Isi berkas tersebut meliputi formulir permohonan dan berkas laporan pengawasan pembuatan bejana tekan yang bersangkutan, yaitu meliputi gambar konstruksi, gambar detail sambungan, material, sertifikat, laporan hasil NDT. Prosedur reparasi. Sebelum reparasi harus dilakukan pemeriksaan khusus terlebih dahulu. Kemudian sepanjang waktu reparasi dilakukan pengawasannya, dan setelah reparasi selesai juga harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian kembali oleh petugas yang berwenang. Lalu peledakan bejana. Dari pemeriksaan khusus ini dimaksudkan untuk memperoleh fakta sebab-sebab yang mengakibatkan peristiwa tersebut sehingga jelas siapa yang harus bertanggung jawab dan sebagai bahan masukan atau kajian selanjutnya dalam rangka upaya pencegahan peristiwa yang serupa di seluruh wilayah Republik Indonesia. Lalu ada pemeriksaan visual rutin internal. Batas wewenang pemeriksaan. Pemeriksaan awal berkala dan khusus bejana tekan berdasarkan peraturan perundangan K3 yang berlaku adalah wewenang pengawas ketenagakerjaan spesialis pesawat uap atau bejana tekan dari Depnaker dan AK3 spesialis pesawat uap dan bejana tekan dari PJK3 yang ber-SKP Syah dari Menteri Tenaga Kerja. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemeriksaan berkala jangka waktunya demikian panjang, maka berdasarkan peraturan yang berlaku AK3U sesuai dengan batas wewenang yang ada sebaiknya melakukan pemeriksaan visual rutin internal, misalnya sekali setiap bulan, tetapi tanpa merubah konstruksi dan alat pengaman yang bersangkutan. Dengan pemeriksaan visual rutin ini, maka manakala terjadi kelainan pada konstruksi atau alat pengaman bejana tekan tersebut secara dini dapat diketahui, yang selanjutnya melalui pimpinan perusahaan dilaporkan ke Disnaker tempat atau PJK3 untuk dilakukan pemeriksaan khusus. Formulir pemeriksaan visual rutin internal. Untuk mempermudah AK3U dalam melaksanakan tugas pemeriksaan visual rutin internal suatu bejana tekan di tempat tugasnya, dapat menggunakan formulir pemeriksaan visual rutin internal sebagaimana terlampir pada modul ini. Apabila tidak ditemui adanya kelainan, maka hasil pemeriksaan berupa perlu disampaikan pada rapat kerja berkala P2K3. Namun apabila ada temuan, sebaiknya secepat mungkin segera disampaikan kepada Ketua P2K3 guna ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.